Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin Khataman Nabiyyin Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati segenap para habaib, para orang tua, para asatidz, para kiai, para hujat, hadirin hadirat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bisa Al-Faqir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan kasih sayang hormat Al-Faqir kepada antum semuanya. Mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat afiat, gobul hajatnya dunia wal akhirat. Hadirin hadirat umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izinkan Al-Faqir untuk membacakan daripada manaqib atau biografinya Al-Imam Fakhrul Wujud Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim rahimallahu taala wa nafa'ana bih wa ulumihi wa barakati fi darain amin. Beliau Syekh Al-Kabir Al-Qutub Syekh Abi Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Sayyidina Syekh Al-Imam Al-Qutub Abdurrahman As-Saqqaf bin Syekh Muhammad Maula Dawileh bin Ali Sahibul Dak bin Sayyidina Al-Imam Al-Guyur bin Sayyidina Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Sayyidina Ali bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Sahibul Mirbat bin Sayyidina Al-Imam Khali Kasam bin Sayyidina Alwi bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Sahibul Sama bin Sayyidina Al-Imam Alwi As-Sahib Samal bin Sayyidina Al-Imam Ubaidillah bin Sayyidina Al-Imam Al-Muhajir Ahmad bin Sayyidina Al-Isa bin Sayyidina Al-Imam Isa Ar-Rumi bin Sayyidina Al-Imam Muhammad An-Nagib bin Sayyidina Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Sayyidina Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Bagir bin Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Al-Imam Asyahid Syababul Jannah Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu bin Sayyidina Ali bin Abi Talib wa Fatimatu Zahra Al-Batul radhiyallahu ta'ala anha binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dilahirkan pada tanggal 13 Jumadil Akhir tahun 919 Hijriah atau tahun 1498 Masehi di kota Tahrim Al-Ganna beliau dilahirkan. Nama ibundanya adalah Syarifah Talha binti Agil bin Ahmad bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Saqqaf bin Muhammad Maula Dawileh. Beliau adalah seorang dermawan yang suka menjamu tamu. Beliau mengeluarkan sedekah sebagaimana orang tidak takut jatuh miskin. Jika tamu yang berkunjung banyak, beliau memotong 1 atau 2 ekor unta untuk jamuannya. Karena sambutan yang hangat ini, maka semakin banyak orang datang mengunjungi beliau dalam menjamu dan memenuhi kebutuhan tamunya. Beliau tidak segan-segan untuk turun tangan sendiri. Setiap hari beliau tidak kurang membagikan 1000 potong roti kepada para fakir miskin. Beliau dikenal sebagai seorang ulama, seorang saleh yang sangat tawadhu. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat beliau duduk bersandar atau bersila. Syekh Abdurrahman bin Ahmad Bawazir, seorang yang faqih, beliau pernah berkata, sejak 15 tahun sebelum wafatnya Syekh Abu Bakar bin Salim, di dalam berbagai majlisnya, baik bersama kaum khusus ataupun awam, Syekh Abu Bakar bin Salim tidak pernah terlihat duduk kecuali dalam posisi duduknya orang yang sedang tasyahud akhir. Radhiyallahu ta'ala anhu. Karena budi pekerti yang luhur ini, masyarakat sangat mencintai beliau. Nama beliau menjadi tersohor ke seluruh penjuru dunia. Selain para muridnya,
banyak sekali orang-orang yang datang untuk menimba ilmu dari beliau. Mereka datang terhormat dan pulang pun dengan terhormat. Datang terhormat, pulang pun juga terhormat. Radhiyallahu ta'ala anhu. Diceritakan oleh Sayyid Abdul Qadir bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau berkata, di turbah Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu ta'ala anhu terdapat pasir atau tanah yang sangat termasyhur kemujarabannya bagi orang-orang yang menginginkan keberkahan. Salah satu yang termasyhur adalah bahwa tanah atau turbah Syekh Abu Bakar bin Salim ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Oleh karenanya jugalah Syekh Abu Bakar bin Salim mendapatkan gelar Maulad Kathib. Beliau Sayyid Abdul Qadir bin Syekh Abu Bakar berkata, adalah aku berziarah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim satu ketika bersama guruku. Kami berziarah ke Ainat dan berziarah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Sesudah berziarah, beliau menginginkan untuk mengambil pasir di makam tersebut untuk menyembuhkan luka yang diderita beliau di salah satu kaki beliau, dan beliau meminta kepada salah seorang keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu ta'ala anhu agar meletakkan pasir tersebut di atas luka beliau, dan luka tersebut atas izin Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diceritakan juga dari Syekh Abdullah Gadri Basyaib, sesungguhnya aku selalu membawa pasirnya Syekh Abu Bakar bin Salim tatkala aku bermusafir menuju ke Makkah. Aku membawa tanah tersebut, dan selama perjalanan aku tidak mendapatkan musibah apapun juga. Tatkala kami telah sampai di Makkah, maka kami mendengar kabar bahwa kapal yang kami tumpangi tadi pecah dan tenggelam. Aku pun bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tanah tersebut atau pasir tersebut juga selalu aku jaga dan bawa kemanapun aku pergi. Juga selama aku bermukim di Al-Haramain selama 9 tahun, sampai akhirnya aku pun keluar dari Mekah, dan selama itu aku selalu membawa tanah tersebut dan tidak pernah sekalipun aku ditimpa kesusahan. Berkata Al-Muallim Ahmad bin Abdurrahman Bawazir ketika Syekh Abu Bakar bin Salim sedang duduk di majlis beliau dan sedang menemui orang-orang yang berziarah kepada beliau, tiba-tiba ada seseorang yang berpenampilan seperti seorang darwis menghampiri beliau, dan beliau pun berdiri menyambut orang tersebut seraya berkata, engkau adalah Syekh Al-Bakri yang mengajar di Mekah? Orang tersebut menjawab, benar. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim bertanya, apakah engkau mempunyai anak? Syekh Bakri menjawab, tidak wahai Syekh. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim mengeluarkan mangkuk beliau yang berwarna merah. Dikeluarin mangkuknya yang berwarna merah, kemudian dipenuhi oleh beliau dengan kopi, kemudian diberikan kepada Syekh Al-Bakri seraya beliau berkata, wahai Syekh Al-Bakri, berikanlah kopi ini kepada istrimu, insya Allah ia akan segera mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi seorang ulama Mekah. Tak lama kemudian Syekh Al-Bakri mendapatkan anak laki-laki, dan anak tersebut menjadi seorang ulama Mekah, persis seperti yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Diriwayatkan bahwa Al-Fadhil Al-Wali Al-Imam Abdurrahman Al-Bid Al-Ba'alawi, salah seorang murid Syekh Abu Bakar bin Salim, suatu hari hendak menemui bersama seseorang bernama Uthman Khatib sambil membawa kopi. Ketika mereka telah berjumpa dengan Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau lebih dulu berkata kepada mereka berdua, ketika ada tamu datang, bukan tamunya duluan yang mengucapin hajatnya atau keinginannya datang ke rumah tersebut, melainkan Syekh Abu Bakar bin Salim duluan yang membacakan isi hatinya, apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Wahai Sayyid Abdurrahman, sesungguhnya engkau ingin mempunyai keinginan untuk mempunyai seorang anak laki-laki, karena engkau hanya mempunyai anak perempuan. Dikasyaf oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Sesungguhnya Allah. Akhirnya Sayyid Abdurrahman menjawab, benar ya Sayyidi, benar wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, selain ingin berjumpa dengan engkau,
Itulah juga keinginanku, aku pengen punya anak laki-laki. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim berkata kepada Sayyid Abdurrahman, sesungguhnya anak perempuan akan mendapatkan kelapangan dunia dan akhirat, dan engkau akan mendapatkan anak laki-laki yang menghatamkan Al-Quran. Minumlah kopimu, sedangkan engkau ya Uthman, keinginanmu adalah agar engkau mendapatkan kemuliaan, engkau akan mendapatkan kemaslahatan dari anak cucumu, dan mereka akan diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kelapangan dalam urusan duniawi mereka. Kemudian Sayyid Abdurrahman kembali meneruskan cerita beliau, demi Allah sungguh yang terjadi pada kami berdua persis seperti yang dikatakan Syekh Abu Bakar bin Salim, nyaris tidak meleset barang satu huruf pun dari perkataan beliau. Doa-doa beliau digobul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian daripada nasihatnya Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau pernah berkata, barang siapa diam, ia akan selamat, dan barang siapa berbicara, ia akan menyesal. Maksudnya apa? Kita disuruh untuk menjaga kita punya lisan, kita punya lidah, kita punya mulut. Sebelum kita berkata, sebelum kita berucap, lebih dulu kita pikirin dulu. Orang yang bahagia adalah orang yang disenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa alasan tertentu, dan orang yang sengsara adalah orang yang disengsarakan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa sebab tertentu. Demikianlah menurut ilmu hakikat. Sedangkan menurut ilmu syariat, orang yang bahagia adalah orang yang oleh Allah diberi kesenangan dengan melakukan berbagai amal soleh, dan orang yang disengsarakan oleh Allah dengan meninggalkan amal-amal soleh yang melanggar syariat agama Islam. Beliau juga berkata, setiap wadah memercikan apa yang ditampungnya. Barang siapa bergaul dengan orang baik, ia akan memperoleh berbagai pengetahuan dan asrar rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, orang-orang jahat, ia akan memperoleh aib dan siksa neraka. Na'udzubillah. Hendaklah kamu bertawadhu dan tidak menonjolkan diri. Jauhilah sikap takabur dan cinta kedudukan. Kesuksesanmu adalah ketika kamu membenci nafsumu, dan kehancuranmu adalah saat kamu meridhoinya. Karena itu bencilah nafsumu dan jangan ridhoi nafsumu. Niscaya kamu akan berhasil meraih segala cita-citamu insyaallah. Orang yang arif adalah yang mengenal dirinya, sedangkan orang jahil adalah yang tidak mengenal dirinya. Beristiqomahlah kalian dalam setiap amal, karena para ahli kasyaf, para orang-orang soleh sekalipun, semua mereka bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka diberikan kekuatan dalam beristiqomah, agar mereka tidak jatuh dalam keadaan terhijab darinya. Ketahuilah oleh kalian, ma'rifat billah adalah dengan kejelasan dan bukan dengan tersamar. Dan bila mana seorang hamba diberinya ma'rifat kepadanya, maka ia pasti akan melihat semua amal yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya derajat yang tertinggi dalam magam sabar adalah menahan diri daripada mengadu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Derajat paling tinggi di sisi Allah, derajat paling tinggi di sisi para aulia Allah subhanahu wa ta'ala adalah tawadu dan khumul, menutupi keistimewaan diri. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berkahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke Inat. Mudah-mudahan kita punya duit bisa ziarah ke Hadramut, bisa ziarah langsung ke makbarahnya beliau, ziarah ke kuburannya beliau, bertemu dengan para ulama di sana, berjabat tangan dengan ulama di sana. Dan saya ingetin kita, semenjak kita masih hidup, semenjak kita masih diberi sama Allah Ta'ala nikmat panjang umur, jangan sia-siain nikmat tersebut. Jangan sia-siain kita punya umur. Karena apa? Di saat nanti kita udah gak bernapas, baru kita nyesel. Semenjak kita masih di dunia, ini jadiin tangan kita saksi. Setidaknya kita sering berjabat tangan dengan orang soleh. Jadi ini tangannya saksi, setidaknya kita sering berjabat tangan dengan anak cucunya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dengan hal tersebut kita berharap mudah-mudahan di tangan yang banyak dosa, yang sering khilaf,
yang sering buat salah, yang sering buat maksiat, mudah-mudahan nanti ini tangan diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa cium tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mata yang sering buat dosa, sering ngelihat yang haram, sering ngelihat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia banyakin pandang ulama, banyakin ngelihat para pewarisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering lihat magam-magam para aulia yang dengan berkatnya kita berdoa, mudah-mudahan nanti di akhirat ini mata kita enggak diharamin sama Allah Subhanahu wa taala untuk memandang wajah suci Hadratur Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya punya hajat digabul sama Allah Subhanahu wa taala. Dijaga semuanya sama keluarganya sama Allah Subhanahu wa taala. Dijauhin dari macam-macam penyakit, penyakit zahir, penyakit batin, penyakit hati, penyakit corona dan penyakit-penyakit lainnya. Semuanya mudah-mudahan selamat dunia wal akhirat, berkah dunia wal akhirat. Amin ya rabbal. Sebelum nanti kita tutup dengan tawasul Sayyidul Walid, kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kita Al Ustadz Abdul Razak Al Ghosti. Kita minta nasihatnya beliau yang mungkin berkenaan dengan haulnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, gubul hajat dunia wal akhirat. Kepada beliau kita persilahkan. Sallallahu ala Muhammad.